قال الله تعالى في القرآن الكريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Ibu Bapak Jamaah Masjid Al-Badar, saya hadir kembali untuk memenuhi janji saya yang Ramadan lalu sebenarnya sudah saya persiapkan PowerPoint-nya, tetapi karena pada waktu itu tidak disediakan fasilitas ini, jadi penyampaiannya hanya sebagian kecil dan saya janjikan untuk dituntaskan pada pertemuan berikutnya, gitu ya. Nah, jadi ngaji kita pada pagi hari ini adalah ayat-ayat semesta, sisi-sisi Al-Quran yang terlupakan. Ini saya berangkat dari isi buku saya ya yang sudah terbit. Ini masih cover yang lama ya. Jadi dua buku ini, ayat-ayat semesta dan nalar ayat-ayat semesta, dan juga yang buku cara belajar membaca tulisan Arab gundul gitu. Nah, jadi judulnya saya ambil dari judul buku saya ini ya, sisi-sisi Al-Quran yang terlupakan. Maksudnya adalah bahwa di dalam kitab suci kita Al-Quran itu ada 6.236 ayat. Itu yang sudah kita hafal, begitu. 114 surat, 30 juz gitu ya. Nah, sekarang berdiri, alhamdulillah banyak pesantren penghafal Al-Quran ya. Tetapi tetap saja ada yang tidak berubah ya. Jadi banyak penghafal, banyak pengkaji Al-Quran, tapi yang ayat mau saya sampaikan ini ayat tetap saja ayat yang terabaikan, ayat yang relatif tidak tersentuh ya oleh umat Islam begitu. Nah, ayat apa itu? Padahal itu jumlahnya ya ada 800, dan itu 5 kali lebih banyak daripada ayat fikih ya. Nah, tapi kita tetap fokusnya ke ayat fikih, dan tetap mengabaikan yang 800 ini. Karena itu sampai hari ini ya, kita ini termasuk dunia Islam secara umum begitu ya, tetap saja menjadi bangsa importir ya, itu tetap saja menjadi bangsa konsumen, bangsa user begitu. Sebagus apapun mobil ibu bapak yang miliki ya, itu tetap saja buatan Jepang, tetap saja nggak ada yang bisa dibanggakan karena itu bukan produk bangsa kita sendiri begitu ya. Jadi makin bangga kita menggunakan mobil-mobil yang bagus, itu sebenarnya kita juga makin memperlihatkan begitu ya, bahwa kita ini sangat takjub kepada kemampuan Jepang yang luar biasa, dan kita tetap saja menjadi bangsa pengguna, bangsa user, bangsa konsumen begitu ya. Karena faktanya mobil-mobil itu bukan mobil produksi bangsa kita sendiri. Nah ini bisa dikatakan salah satu akibat bahwa kita mengabaikan ayat-ayat alam
sehingga kita tidak mempunyai kemampuan teknis ya, maupun kemampuan teoritis, teknis, praktis untuk membuat produk-produk ini ya, entah itu karena tidak mempunyai kemampuan teknis maupun tidak mempunyai kemampuan manajerial ya, politis. Tapi singkat cerita, sampai hari ini kita masih menjadi bangsa konsumen, bangsa user. Padahal yang mau saya sampaikan nanti ya, agama kita itu agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu mestinya mindset kita, mental kita, pikiran kita itu harus produsen, memberi, penghasil ya. Nah, jadi itu artinya cara berpikir kita ini harus kita rombak begitu ya. Nah, ayatnya apa aja ya yang disebut alamnya ini ya, misalkan as-sama, langit, al-qamar. Nah, as-sama saja itu ada 310 kata di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau bahas tentang langit aja ya, ngaji tiap sepekan sekali ya, mungkin selama 1 tahun ya, karena 310 kata di dalam Al-Qur'an itu nggak selesai gitu ya. Nah, begitu. Itu tentang langitnya saja. Nah, kemudian tentang Al-Qamar itu ada 27 kata Al-Qamar di dalam Al-Qur'an. Kemudian Asy-Syam itu matahari ada 31 ya. Nah, jadi banyak sekali. Kemudian Al-Hadid ini besi, nanti akan kita singgung. Ya, Nur itu cahaya ya, yang biasa kita bahas ketika momen Isra Mi'raj begitu, karena perjalanan Rasulullah itu bersama malaikat Jibril dan naik buraq al-barq, itu kilat. Biasanya dipakailah penjelasan tentang kilat, tentang perjalanan Isra Mi'raj. Nah, ini tentang kemudian ini tentang sebentar. Ini tentang buah-buahan ya, tentang buah-buahan. Nah, ini tentang bumi ya, gunung, kemudian sungai, air, laut. Nah, ini gelombang dan kapal nanti akan kita singgung. Nah, menariknya adalah ya, ketika menyampaikan tentang alam ini, Al-Quran berbicara tentang alamnya itu sendiri, tentang prinsip-prinsip alam ya. Jadi prinsip-prinsip alam ini justru yang kemudian sering kita abaikan ya, dan umat Islam secara umum ini kemudian cenderung anti ilmu pengetahuan begitu ya. Nah, itu karena antara teks-teks ya, kemudian fenomena alam, ilmu pengetahuan ini seringkali kemudian kita bentur-benturkan ya, dengan nas-nas gitu. Tidak kita damaikan, tapi malah kita bentur-benturkan begitu ya. Nah, cara penyampaiannya eksplisit, implisit dan simbolik, itu cara menyampaikannya juga bagus Al-Qur'an. Nah, contohnya ini Ibu Bapak ya. Sebentar. Saya tak berdiri saja nggih, supaya saya tidak noleh-noleh ke belakang begitu. Nun sewu. Nah, jadi ini ya, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi ini berbicara tentang sunnatullah, hukum-hukum Allah yang tidak berubah sejak zaman lampau hingga saat ini. Ya. Jadi contohnya begini Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak nanti di siang hari itu berdiri di tempat terbuka ini yang tidak tertutup oleh gedung ini ya, maka saya bisa memastikan bahwa bayangan Ibu Bapak itu pasti di sebelah utara Ibu Bapak ya. Itu. Mengapa demikian? Karena sekarang ini bulan Desember, posisi matahari itu berada di lintang selatan ya. Nanti sampai tanggal 23 di paling selatan, baru kemudian mulai berbalik ke utara itu ya. Nah, sementara posisi Surabaya ini lintangnya ya 7 derajat 45 menit gitu. Jadi kita itu jauh di utara dari garis edarnya matahari hari ini. Itulah sebabnya bayangan kita itu pasti di sebelah utara tubuh kita ya. Nah, tapi
seringkali yang tidak sedikit kita mengatakan, loh kalau Allah menghendaki bisa saja bayangan kita itu di sebelah selatan. Ini ungkapan yang kelihatannya bagus, insya Allah begitu ya, kelihatannya heroik, imannya kuat begitu ya. Tapi sebenarnya sekaligus memperlihatkan kejahilan begitu, ya. Karena berarti ayat ini diabaikan begitu ya, gitu loh. Ya, seolah-olah karena mengatakan insya Allah itu sudah mencerminkan iman yang kuat begitu ya. Lalu percaya pada kekuasaan Allah. Iya, Allah itu berkuasa, tapi Allah sudah mengatakan ini. Masa kemudian kita mau menerima bahwa Allah berbohong? Kan gitu. Ya. Kan enggak. Yang suka mencela-mencelin ya kita gitu, tapi jangan kemudian itu dinisbatkan kepada Allah. Yang mengubah hukumnya itu dengan mudah begitu ya. Nah, itu. Nah, jadi ini ya, dan banyak lagi fenomena yang lain ya. Nah, jadi seperti itu. Bahkan kemudian ditegaskan lebih lanjut, wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tidaklah kami ciptakan langit, bumi dan yang di antara keduanya itu dengan main-main. Jadi enggak dengan main-main. Lalu mengapa kok saya beri gambar menara Pisa ini? Ibu bapak, kalau kita pernah belajar fisika dulu ya di SMA, mungkin ada cerita bahwa dulu Aristoteles mengatakan bahwa kalau saya punya dua benda ya, atau dua buah, apel dan kelengkeng, kan jelas gede apel ya. Itu menurut Aristoteles, kalau dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka apel itu akan jatuh lebih dulu. Dan itu dipercaya orang hampir 2000 tahun, sampai kemudian datanglah Galileo. Galileo itu kemudian penasaran dari mana Newton itu bisa Aristoteles itu bisa mengatakan seperti itu. Cari alasannya nggak ada ya. Jadi dicari-cari kenapa kok sampai mengatakan seperti itu, nggak ada. Akhirnya Galileo berinisiatif untuk menguji. Ya, dilakukan percobaan dari puncak menara Pisa itu dijatuhkan berkali-kali dengan bermacam-macam benda gitu yang berbeda beratnya, tapi ternyata apa yang dikatakan oleh Aristoteles itu nggak benar begitu ya. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan, seandainya Allah itu menciptakan itu dengan main-main ya, bisa jadi suatu ketika kelengkeng jatuh lebih dulu daripada apel ya. Karena apa? Karena pada waktu itu Allah moodnya begitu. Tapi kemudian pada saat yang lain apelnya lebih dulu, karena Allah emang lagi moodnya juga pengen apel jatuh lebih dulu ya. Di suatu ketika lalu apel dan kelengkengnya jatuh bersamaan karena suka-suka Allah gitu ya. Nah, kalau seperti ini ilmu pengetahuan nggak bisa dibangun ya. Ilmu pengetahuan nggak bisa dibangun, itu nggak bisa memprediksi siapa dulu yang akan jatuh gitu kan ya, karena kita nggak bisa membaca pikiran Tuhan. Nah itu, tapi ya itu tadi, Allah telah membuat ketetapan penciptaan tidak dengan main-main. Meskipun Allah punya kekuasaan mutlak absolut ya, secara umum udah ditetapkan ini nggak main-main ya, bahkan kemudian tetapi semua itu diciptakan dengan hak. Ibu bapak, lalu kenapa yang saya beri gambar sungai? Dari dulu sampai sekarang air itu mengalir dari pegunungan ke laut, tidak pernah terjadi kemudian dari laut naiknya nyari-nyari jalan itu pergi ke gunung gitu ya, gitu loh maksud saya. Nah, jadi gambar itu bukan hiasan, nggak ada maknanya, tapi itu kaitannya dengan ayat itu ya. Nah, keteraturan itu juga terjadi pada manusia. Manusia yang bebas itu kan jiwanya ya, karena kemudian diberi tugas kekhalifahan gitu ya. Nah, bahkan lebih spesifik lagi terkait dengan matahari dan bulan, itu bukan sekedar teratur, tetapi bisa diprediksi dengan amat sangat akurat. Sehingga ini tanggal berapa Pak? 4 ya? Oh iya ya, tanggal 4. Jadi 2 Selasa yang lalu saya beri pengajian, karena saya tiap Selasa 2 dan 4 tuh beri pengajian tentang alam. Saya sampai materi pada waktu itu adalah membicarakan gerhana matahari yang hari ini terjadi ya. Tapi itu bisa diamati di daerah Afrika Selatan, di daerah Antartika itu.
Dan gerhana itu sudah bisa diprediksi jauh sebelumnya. Termasuk gerhana yang 19 November kemarin. Gitu loh. Ya. Nah, bahkan jadwal-jadwal new moon lalu full moon ya, itu sudah diumumkan. Jadi full moon dan new moon tahun 2022 itu sudah dirilis oleh departemen astronomi di universitas besar di dunia begitu. Artinya apa? Artinya posisi relatif ketika bulan, matahari, bulan, bumi ya, yang satu garis, satu bujur astronomis itu sudah diketahui, sudah bisa dihitung. Nah ini ya. Jadi sudah ini bisa dinyatakan oleh Al-Qur'an dalam surah Ar-Rahman ayat 5. Begitu Ibu Bapak ya. Jadi termasuk penentuan awal bulan. Sampai sekarang kan kita belum ada kesepakatan bersama ya tentang kapan Ramadan itu. Padahal Al-Qur'an udah sangat jelas begitu ya. Kita bisa menghitung dengan akurat begitu. Nah, ya, itu. Nah, itu tadi prinsip. Sekarang Al-Qur'an juga berbicara tentang alamnya itu sendiri. Dikatakan di sini marajal bahrani yaltaqiyani bainahuma barzahul la yabghiyan. Ini Bu Bapak gambar laut ya. Ini yang misah, ini berpisah. Kita ini kan hidupnya di daratan ya. Hanya 1-2 orang aja yang nelayan melaut ya, tapi itu pun juga nggak terlalu serius perhatikan. Kalaupun perhatikan ya udahlah, karena mereka fokus ke ikannya begitu, tidak perhatian bahwa di laut ternyata ada 2 laut yang terpisah yang seolah-olah ada di dinding di situ, air tidak bercampur, disampaikan oleh Al-Qur'an. Nah, setelah mendapat informasi ini mestinya ya sebagian orang Islam datang ke sana meneliti itu, bagaimana bisa seperti itu ya, dan kemudian katakanlah jenis-jenis ikannya apakah bisa leluasa menyeberang dan seterusnya. Ini perlu dikaji. Itulah tugas kekhalifahan kita. Ya, memang tidak semua orang harus ke sana, tetapi tetap harus ada sebagian dari kita, dari orang Islam ini yang kemudian mengkaji itu. Ya, kalau enggak kemudian untuk apa ayat ini? Kan jadi ayat mubadir. Ya, memang hanya untuk lomba MTQ aja gitu kan? Kan enggak. Ya, nah ini supaya dikaji. Nah itu. Nah demikian juga dengan petir. Ya, ini dikatakan di situ. Ya, selain untuk menakut-nakuti, tapi kemudian kita harus memahami itu ya, harus ada dari kita yang ahli kilat itu supaya apa? Kalau kita ingin bangun gedung yang tinggi-tinggi, ini nanti mau dibangun tingkat berapa? Kalau sudah tanah makin sempit, kemudian mau nggak mau kan kita harus menaikkan itu. Tapi untuk bangun itu nggak mungkin bisa kalau kemudian kita tidak mempersiapkan ahli penangkal petir. Ya, nah itu. Nah kemudian bulan sabit ya, bulan sabit itu Bapak Ibu dalam satu bulan itu ada 2 kali. Bulan sabit awal bulan dan bulan sabit akhir bulan. Bulan sabit akhir bulan sekarang nih, sebentar, sekarang ini awal bulan ya, karena gerhana matahari ya, gerhana matahari itu awal bulan ya, new moon begitu. Jadi seharusnya ya kemarin atau 2 hari yang lalu Ibu Bapak melihat ke langit timur. Disitulah menjelang subuh gini atau setelah subuh gini, disitulah bulan sabit. Lalu besok atau lusa Ibu Bapak lihat ke langit barat ketika maghrib, itulah bulan sabit. Ya, dalam satu bulan tuh pasti ada 2 kali. Ya, sebelum dan sebelum bulan baru ya, dan waktu bulan baru. Nah, itu. Nah, yang menarik adalah ya, meskipun kelihatannya di timur dan di barat, tapi sebenarnya secara astronomis posisi bulannya itu tetap di antara bumi dan matahari. Hanya beda ya, yang satu itu setelah melampaui garis yang menghubungkan matahari dan bumi, yang satunya itu ya sebelum dan satunya sesudah, gitu loh ya. Tapi kemudian menurut mata kita
yang satu di timur, yang satu di barat. Jadi berbeda 180 derajat. Nah, ini artinya kalau kita hanya mengandalkan indera, kita tidak bisa memahami itu. Ya. Disitulah kemudian digunakannya fuad, intelek, analisa, ya. Nah, itu nah, ini kemudian tawon Ibu Bapak, ya. Yahruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaa'ul linnas. Keluar dari perut lebah, ya, syarabun, minuman, alwanuhu fihi, jadi minuman yang beraneka warna. jadi madunya itu warna-warni, Bu, ya. Kemudian fihi shifaa'ul linnas, kandungannya di dalamnya itu ada obat bagi manusia, ya. Makanya kemudian di toko-toko atau punyanya orang Islam itu hampir selalu tersedia madu, karena sudah jelas tertulis, ya. Kalau nggak tertulis nggak diprioritaskan begitu, ya, madu. Nah, yang jadi masalah adalah sebenarnya ya, tidak berhenti di sini, mestinya kita bertanya, ya, di Surabaya ini meskipun metropolitan kan masih ada daerah-daerah seperti mangrove gitu, ya. Lalu di daerah Kenjeran sana kan masih ada lahan-lahan yang masih pepohonan lah, ya, kayak hutan lah begitu. Nah, kira-kira di Surabaya itu ada berapa jenis lebah, dan setiap jenis lebah itu mempunyai kandungan madu yang seperti apa, ya, khasiatnya apa. Ini tentu untuk menjawabnya itu harus diteliti, harus diriset. Ini bukan tafsir, ya, tapi riset begitu. Nah, ini jadi jangan berhenti di ini madu lebah mempunyai madu yang berkhasiat, tapi zaman sekarang itu khasiatnya apa secara spesifik itu harus diteliti begitu loh, ya. Nah, begitu. Ini ayat yang aneh, Ibu Bapak. Wa taral jibala tahsamuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ini ayat yang seandainya kita diizinkan untuk tidak percaya pada satu ayat, barangkali ayat inilah yang pertama kali tidak kita percaya. Ya. Coba kita lihat maknanya. Wa taral jibal. Kamu lihat gunung-gunung itu. Ke selatan Gunung Semeru, ya. Begitu. Ke sana gunung apa ya? Ke arah Probolinggo sana, ya. Yang jelas banyak gunung. Kemudian apa kata Quran? Tahsamuha jamidatan. Mbok kira gunung iku meneng. Ayo sapa sing ngira gunung iku mlaku? Periksa nono. Menur. Kita mesti mengatakan gunung itu meneng. Gunung Semeru mulai mbah buyut kita, mbah buyutnya buyut kita ya di situ Gunung Semeru. Meneng. Tapi kita dikoreksi oleh Al-Qur'an. Wa hiya tamurru enggak. Gunung-gunung itu melaku. Waduh. Bahkan kemudian kata Quran, marrasahab, melaku koyo awan itu lho, koyo mendung. Ya. Seandainya ya, duduk Quran sing ngomong, sudah kita tolakin. Koplak kon. Nah, gitu ya. Gunung kok melaku gitu ya. Tapi ki Quran. Gak aneh gitu. Wis percaya ae wis. Masuk gak paham, percaya sih gitu loh. Ya. Tugas kita kan gitu. Ya, kalau pada teks ini ya percaya dulu. Perkara gak paham ya mungkin nalar kita yang memang sik durung yang sanggup. Gitu loh, ya. Lek perkara sing gaib wis otomatis, tapi iki perkara gunung. Kita ngeyel lah. Ya gunung mulai dhisik meneng gak niku. Kan mari ngombe ta dikira gunung mlaku terus dikira mabuk gitu ya, ndelok gunung mlaku. Ndak, Pak, ini Qur'annya ngomong gitu. Ya. Nah, ini. Terus siapa menjelaskannya nih, Pak? Ibu Bapak yang sudah pernah umroh, kan umrohnya zaman sekarang kan pesawat ya, enggak lagi pesawat kapal laut. Ya, pesawat. Coba Ibu Bapak ketika naik pesawat itu pilotnya kadang-kadang mengatakan begini, para pelanggan yang terhormat gitu kan, pilot pesawat sedang berada pada ketinggian 33.000 kaki di atas permukaan air laut, jadi sekitar 10 kilo.
bergerak dengan kecepatan 900 km per jam. Wes, motor 100 wis wush cepet Pak. Iki 900 km per jam. Jadi 9 kali kecepatan motor sing wush itu Pak. Jadi ya apa itu? Wis was-wush gitu. Ya, rasanya begitu. Tapi jenengan coba lihat minggir ke jendela, lalu lihat keluar. Gimana pesawatnya? Gimana pesawatnya? Diam. Jadi kalau kita ngelihat ke jendela, ngelihat Pak, diam pesawatnya. Terus apa pernah jenengan pilotnya koplak? Nah, itu. Pesawat meneng kok diomong ngebut. Enggak kan? Tapi ya enggak mikir juga. Lewat semua ya. Fenomena ini lewat. Pilot ngomong lewat, gak dipikiri, kalau itu dipikiri. Ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita merasa diam. Ya, di dalam pesawat itu kita merasa diam. Tapi keponakan kita yang di atas ini, yang melihat itu teriak-teriak, "Pale, jaluk duit," gitu kan dulu. Ketika kecil melihat pesawat gitu ya. Kan gitu. Ya. Nah, kayak gitu. Gunung itu ya di bumi. Kita di bumi nggak ngelihat gunung-gunung lagu. Karena apa? Karena sama-sama menaiki bumi. Tapi buminya bergerak di ruang angkasa, ya, mengelilingi matahari. Itu seperti awan, seperti debu-debunya awan itu kan juga di ruang angkasa. Itu salah satu penjelasannya. Penjelasan yang lain itu adalah lempeng, pergerakan lempeng benua, begitu Pak ya. Jadi dulu benua kita itu satu kesatuan. Itu sekitar 190 juta tahun yang lalu, tapi kemudian berjalan. Lalu terbelahlah menjadi 5 benua sekarang ini Ibu Bapak. Itu menurut ahli-ahli geofisika ya. Nah, itu ya. Bahkan kemudian ditegaskan watasirul jibalul sayron. Gunung iku mlaku sak mlaku-mlakune. Ayo ditegaskan oleh Al-Qur'an ya. Nah, begitu. Gambar pesawat ini. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yasha'adu fis sama. Ini salah satu ayat tentang langit. Barang siapa dikehendaki untuk disesatkan, ya. Jadi kalau kita disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu dayyqan harajan, dada kita dibuat sesak, sumpek rasanya. Gitu loh ya, ada beban. Melaku gitu ya. Itu. Tapi ini persoalan hidayah ya, ketersesatan, persoalan iman. Tapi kemudian di bawahnya ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang itu sedang naik di langit, fis sama. Ya. Bukan naik ke langit karena bukan ilah di sini harfnya, tapi fi. Jadi naik di langit. Tuh. Jadi yang pada ketinggian tertentu ternyata dada orang itu sesak. Nah, penggambaran paling jelas lagi-lagi dialami oleh ibu bapak yang pernah naik pesawat. Coba diingat-ingat ketika pertama kali naik pesawat, itu ada peristiwa yang kita sulit melupakan. Apa itu? Awal-awal, kalau sudah terbiasa biasanya ya udah hilang itu. Tapi awal-awal apa Bu? Telinga sakit. Nah, ibunya tadi udah pegang-pegang telinga. Ya, itu awal-awal itu. Makanya kemudian pramugarinya ngasih permen supaya kita ngunyah, nah, gendang telinganya nih bergerak, itu jadi netral. Kenapa demikian Ibu Bapak? Karena memang kita itu ya tekanan dalam tubuh kita itu sudah tercipta untuk kesetimbangan di atas permukaan tanah. Jadi tekanan 1 atmosfer. Nah, begitu pada ketinggian tertentu itu tekanan udaranya lebih kecil, sehingga kemudian tekanan tubuh kita itu lebih besar, jadi kesetimbangan terganggu. Dan bagian yang tipis yang berinteraksi dengan luar itu adalah gendang telinga. Itulah kemudian gendang telinga kita itu merasa sakit meskipun kita berada dalam pesawat. Itu Ibu Bapak. Ya. Ini sudah diseratkan dalam surah Al-An'am. Ya, ayat 125 begitu. Ya. Nah itu, ini ya apa ini? Tapi penting, alam yara ila thair ya. Apakah mereka nggak memperhatikan burung-burung itu ya? Nah di sini yang memperhatikan burung-burung itu adalah Ibnu Firnas.
ya. Ibnu Firnas itu merenungkan gunung itu, dan kemudian Ibnu Firnas lah orang pertama yang memperkenalkan konsep pesawat yang akhirnya menjadi pesawat sekarang ini, ya. Itu sejak di zaman keemasan Islam, ya, memberi inspirasi bagi Ibnu Firnas, ya. Fi jawis sama, ini jadi bukan samanya tapi jawis sama, di udara, ya. Nah itu ya. Nah kemudian nyamuk, kalau zaman 70-an ketika saya masih kecil sampai tahun 80-an biasanya ceramahnya begini, hikmahnya nyamuk. Karena ada nyamuk maka ada obat nyamuk. Wah, itu penjelasan katakanlah 40-50 tahun yang lalu. Sekarang itu udah lewat. Itu dialektika itu mestinya udah enggak ini. Ibu bapak, penjelasannya begini. Ibu bapak, siapa yang biasa atau pernah donor darah? Yang biasa atau pernah donor darah? Kalau nggak biasa, pernah aja gitu. Ya, donor darah. Atau kalau nggak donor darah, udahlah siapa yang udah pernah periksa darah? Nah, coba diinget-inget, ketika kita datang ke mantri, kan kita minta ngajukan tangan kita kan, ya toh, ditelolorkan begitu, ya. Nah, kemudian Pak Mantrinya nyari, ya, nyari di daerah apa namanya ini, di daerah sini ya, gitu kan, ya, diusek-usek gitu, terus dikasih, ya, lalu di ini kan jarum, ya, itu perlu berapa detik itu biasanya Pak Mantri nyari tempat itu, ya, 5 detik, 10 detik, 15 detik gitu kan, ya, sebelum kemudian di apa namanya tusukkan jarumnya itu. Tapi nyamuk ibu bapak baru lewat di telinga kita ngeng gitu kan ya, kita langsung teplok plok gitu aja. Kenapa? Karena nyamuk itu begitu nempel itu langsung nyedot. Jadi nggak seperti lemot seperti Menteri tadi gosok-gosok dulu gitu, cari lubang yang tepat, enggak, golek lubang nggak sampai nyedot tepok gitu kan. Itu artinya apa ibu bapak? Nggak tahu lah di bagian mananya nyamuk ini ternyata ada semacam sensor, ya, yang langsung tahu gitu loh, nggak perlu survei dulu di ini gitu. Jadi artinya kita harus belajar perihal sensor itu dari nyamuk gitu ya. Ini loh Pak, ayatnya itu boy. Tapi saya mau menjelaskan substansi pesannya, ya. Nah, itu. Jadi jangan lagi bahas obat nyamuk, sensor sekarang yang lebih terbaru. Wah, ini zamannya HP, Android dan lain-lain kok masih bahas pabrik obat nyamuk, ya. Nah itu, ya, itu nyamuk, laler, bu, laler yang menurut kita gilonipol itu ya. Disebut loh bu dalam Al-Quran, ya. Itu bahkan ini ya ayuhan nasu duriba masal fas miulah, ya. Innal ladzina tad'u min dunillah la yahluqu dzubab. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyeru kepada selain Allah itu enggak mungkin mereka tuh bisa membuat nyamuk. Enggak mungkin lan di sini. Ya. Walau tamiulah. Jadi bahkan seandainya mereka tuh berkumpul. Ya. Jadi ahli-ahli robot, ahli-ahli apa kumpul lalu enggak laler. Enggak mungkin jadi Quran. Jadi ini memberi peringatan, sak pinter-pinter awakmu, ya, ahli robot, ahli sensor, ahli opai, kan gak iso gak laler. Itu loh bu, ya, ayatnya ini. Jadi ini semacam postulat supaya menungso juga takabur dengan ilmu yang sudah tinggi itu. Itu loh. Dikai padanan perumpamaan laler, ya gak tanggung-tanggung Pak, laler yang ya semua kita rasanya gila ya, tutup supaya nggak masuk di area tempat makan kan itu ya. Tapi ya itu dipilih oleh Al-Quran begitu ya. Nah ini saya pilih salah pilih gambar, harusnya labu kuning. Ya, karena kemarin waktu rame-rame puncak-puncaknya COVID Juni-Juli itu saya termasuk orang yang sempat mengedarkan gambar labu kuning ya, karena labu kuning itu bisa untuk mengatasi itu dan memang akhirnya viral. Ini kok labu yang untuk sayur, tapi ya sama, labu kan memang macam-macam ya.
Dan khasiatnya ini memang ya macam-macam juga gitu ya ini. Jadi Bu, kalau masak pakai sayur labu. Jadi ini mau kembali Quran, tapi gak doyan labu. Disebut kan Quran. Nah itu ya. Nah, gitu ya. Nah, jahe. Gambar apa nih, Bu? Ya, gambar botol. Botol itu tulis jahe. Lah terus apa maksudnya? Ini, Bu. Ya. Kita buka surat Al-Insan, surat ke-76. Ayat 17. Wa yusqana fiha ka'san kana mizazuha zanjabila. Kelak mereka para penghuni surga. Nah, ini penghuni surga. Jadi mari kita beriman, jinasi kita masuk surga. Ternyata di surga karo Gusti Allah dikai apa? Wedang jahe. Ya Allah, angel-angel ngaji bar subuh. Mestine turu maneh iki ngaji tekan surga kayak wedang jahe. Njel ketek gitu. Nek cuma wedang jahe golek apa wong STMJ yo akeh. Gitu ya. Tapi Quran mengatakan ini, Bu, minuman para penghuni surga itu zanjabila, minuman campur jahe. Apa kok gak apa jenenge jus sirsat. Gitu. Ya apa-apa sih es degan lah gitu kan ya. Dan tentu ini lebih seger daripada wedang jahe. Surabaya panas ya, senengane mesti es degan kan gitu ya. Jus apokat, jus sirsat, jus mangga, cappuccino, fruity, lemon tea gitu kan. Pilihannya banyak. Sing rodok-rodok model tren gitu kan ya, rodok metropolis gitu. Lah kok wedang jahe? Gitu loh. Ya kan, tapi karena ini sudah disebut Quran, jahe punya kelebihan, wis ojo dibantah. Tugas kita selanjutnya adalah meneliti apa kelebihan jahe gitu loh. Ojo diayel, Gusti Allah iki lha apa sih? Lho, lah Gusti Allah digugat. Merasa pinter gitu kan. Ya. Itu. Yang menarik lagi Ibu Bapak, jahe itu bukan tanaman khas Arab. Coba ini data-data 10 negara penghasil jahe terbesar di dunia. Nomor 1 India, Cina, baru Indonesia nomor 3, ya, Nepal, Nigeria, Bangladesh, Jepang, Thailand ini. Ini Asia Timur, Asia Selatan dan Asia Timur nih. Hanya ini aja yang Afrika, nggak ada di Timur Tengah, apalagi Arab. Ya, kalaupun ada jahe sejulur, tapi bukan penghasil. Tapi kenapa Al-Quran memuat jahe? Nah ini cara kita menjawab tudingan orang yang Islamfobia yang ndonga bahasa Indonesia wong Tuhane duduk wong Arab. Ya. Terus apa namanya? Ya kan banyak belakangan yang menolak sesuatu yang bau Arab. Karena katanya wes ya saking bencinya pada Islam lah kira-kira begitu ya. Ini loh bahwa Islam itu enggak yang namanya kalau Arab oriented gak disebut jahe, sebutnya cuma zaitun, tin yang memang ada di Arab. Ini enggak. Ini loh Pak datanya. Ini loh. Kan mana? Timur Tengah atau Arab kan enggak ada. Tapi disebut dalam Al-Quran. Ini salah satu bukti keuniversalan Al-Quran. Begitu loh ya. Gitu Pak. Ya. Nah, jadi itu. Nah, Jepang tadi kan salah satu penghasil jahe. Pak, Bu, di Jepang itu bahkan jahe bukan hanya dibuat minuman ya, seperti es teh MJ, susu jahe, kopi jahe gitu ya. Tapi di Jepang itu jadi bagian dari campuran sushi atau sashimi. Ya, diiris tipis, itu mentah, makan. Dan kita tahu data kesehatan Jepang memperlihatkan bahwa usia hidup orang Jepang itu terpanjang di dunia, Pak, Bu. Betul ya? Ya. Kan kita semua pengen berumur panjang kan, doa kita kan begitu. Ya, tapi prakteknya kita seringkali makan makanan yang kemudian itu numpuk penyakit ya. Nah, itu ya. Ini, Pak, Bu, ya. Itu ini ya. Nih, jadi itu onigiri gitu ya. Nah, itu ya.
kita suka, ibu-ibu biasanya dekorasi di rumah itu kan mesti dicari penampakan yang simetri ya, kanan kiri, atas bawah, misalkan ini itu kan simetri Bu, atas bawah, kanan kiri ya. Nah kalau ibu bapak nanti pas umroh ya, karena Saudi itu ada musim dingin, kalau pas ada salju atau ke negara yang punya 4 musim ada salju, coba nanti kalau pas ada salju, ambil salju, taruh di ujung kuku, biarkan sampai butiran terkecil, lalu perhatikan dengan baik. Itu pasti simetri Pak bentuknya, ya, simetri gitu, ya. Nah pola ini kemudian kita ambil, ya, lihat di alam nih, nah kupu-kupu ya, ya kalau masih punya taman begitu, halaman ada kupu-kupunya, perhatikan. Kalau ini bukan sekedar kupu-kupunya, bahkan daunnya pun simetri, daun ini ya, simetri, tuh, ya. Nah pola ini kemudian kita ambil untuk apa? Ini misalkan bangunan ini kan biasanya dirancang mempertimbangkan kesimetrian kan gitu, kanan kirinya itu diperhatikan. Jadi misalkan ini ada 4, sana ada 4 kan gitu, bukan di sana ada 4 kuno loro kan, enggak gitu kan, ya, apa namanya itu, ventilasinya dan seterusnya itu mesti dibuat, dirancang dengan prinsip simetri. Bahkan gedung-gedung ini ya, jadi pola itu kemudian ditiru oleh manusia itu ya, dalam konstruksi masjid, menara kembar di Kuala Lumpur begitu, di Sydney ya, ini ya, apa namanya itu, Taj Mahal ya. Nah apa kata Quran? Ibu bapak perhatikan surat Yasin, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Jadi semua itu ada di orbitnya, wa kullun fi falakin. Jadi inti dari ayat ini ada frasa itu, kullun fi falakin. Bu, Bapak Ibu coba perhatikan kullun fi falakin itu huruf depan belakangnya apa? Kullun fi falakin itu depan belakangnya apa? Kaf. Setelah dan sebelum kaf apa? Lam. Setelah dan sebelum lam apa? Lalu yang diapit itu? Ya. Jadi bagaimana Ibu Bapak? Simetri. Ya, simetri. Kullun fi falakin itu simetri, Pak. Ya. Pernah perhatian bahwa tatanan ini sudah dipilih oleh Gusti Allah? Ya, simetri. Ngarep mburi. Ya, dan ini kullun fi falakin. Jadi ini bercerita tentang orbit. Ya. Semua itu ada di orbitnya. Terus bahasa simboliknya mengatakan simetri. Gitu loh. Jadi bahasa keseluruhannya itu orbit benda langit ini simetri. Betul, mesti ini ya. Ya, jadi artinya astronom muslim itu setelah membaca ini, memperhatikan ayat ini, peredaran bulan, peredaran bumi, peredaran Mars, peredaran Jupiter, peredaran Uranus, Neptunus dan seterusnya, itu mestinya simetri. Nah, begitu ya. Itu. Ya. Karena faktanya astronom di bunga bumi ketika membuat konsep ini, ilmuwan itu nggak ada Pak, ilmuwan yang kemudian pergi ke ruang angkasa lalu baru bikin teori itu nggak ada yang begitu. Mereka sepenuhnya berimajinasi. Nah, ilmuwan muslim itu selain berimajinasi, ada wahyu, ada kitab suci yang mestinya itu memberi inspirasi, begitu loh ya. Nah, oke. Nah, kalau kita kurang puas, kita baca surat ini. Surat ke-74 ayat 3. Wa rabbaka fakabbir. Wa atofnya kita sampingkan, rabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkan. Rabbaka fakabbir. Huruf depan belakangnya apa Pak? Setelah dan sebelum ro apa Pak? Sebelum dan setelah ba apa? Jadi gimana? Simetri. Rabbaka fakabbir, simetri. Rabbaka fakabbir, setimbang. Rabbaka fakabbir, harmoni. Jadi artinya siapapun yang hidupnya mau harmoni, setimbang, ya, maka harus mengagungkan pencipta.
Kalau menolak peran eksistensi Sang Pencipta, maka ya tidak akan setimbang. Gitu loh. Jadi psikolog Muslim mestinya membuat teori berdasarkan ini. Supaya jadi ilmiah, beri contoh-contoh orang yang menolak Tuhan, hidupnya itu akan berantakan. Nietzsche, filsuf Jerman, eksistensialis Jerman, itu mengalami gangguan jiwa di hari tuanya. Ya, Auguste Comte, pemikir Perancis, itu juga mengalami gangguan jiwa. Albert Camus bukan sekedar mengalami gangguan jiwa di hari tuanya, tetapi bunuh diri. Kemudian Paul Ehrenfest dari Belanda bukan hanya bunuh diri, tetapi dia membunuh anak semata wayangnya sebelum dia bunuh diri. Inilah gambaran orang-orang yang menolak dan eksistensi Tuhan, eksistensi dan peran Tuhan, gitu loh, Bu Bapak. Ya. Jadi kalau ibu bapak melihat ya, tetangga atau anaknya tetangga keluar pagi-pagi keluar rumah pakai anting di telinga kirinya dok atau telinga kanannya dok, berarti dia tidak simetri. Kalau tidak simetri berarti dia kalau simetri kan begini, kalau tidak simetri kan begini, miring. Jadi orang pakai anting itu sudah tanda-tanda dia tidak simetri. Ya, gitu loh. Berarti dia harus mendapat perhatian khusus. Karena apa? Karena dia sudah mulai lupa Sang Pencipta. Dia mulai cari perhatian orang lain, begitu loh. Ya, begitu Pak. Siapapun yang pakai itu, gitu loh. Ya, itu harus dipertanyakan. Ini ayatnya. Itu loh. Ya eling Gusti Allah eling lha opo nganggo ngono-ngono gitu kan. Nganggo anting kok kiwot tok tangan tok. Ah gitu kan. Berarti kan kaboten. Kene kaboten terus diimbangi karo anting. Kene kan setimbang gitu ya. Gitu Pak. Ya. Jadi kalau ada yang pakai nanti dibuka ya. Ya berarti sudah ringan gitu. Nah, begitu. Nah, Pak ini Pak. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, cahaya putih lewatkan prisma terurai Pak, mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Jadi di cahaya putih itu ternyata banyak cahaya warna-warni begitu Pak. Nggih. Nah, ya Pak, Al-Quran menyebut kata akal itu 49 kali. Menariknya tidak ada satupun berupa isim, nggak ada. Kata benda nggak ada. Jadi akal sebagai benda itu nggak ada. Tapi semua disebut dalam bentuk kata kerja, fiil. Dan yang menarik lagi, dari 49 fiil itu hanya satu yang fiil madi, kata kerja lampau. 48-nya adalah fiil mudhari. Jadi artinya yang penting di dalam Islam itu adalah proses berpikirnya itu. Ya. Gitu loh. Dan bukan pernah berpikir, tapi berpikir dan terus berpikir. 48 fiil mudhari. 24 dengan domir antum takilun, 20 dengan domir hum yakilun. Antum itu terkait dengan kitanya, ya. La'allakum takilun, pikir non, agar mbok pikir. Nah, gitu ya. Nah, contohnya begini Pak, ya. Termasuk bahasa Arab. Bahasa Arab itu dimunculkan di dalam Al-Quran dengan redaksi takkilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum takkilun. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum takkilun. Sungguh kami turunkan, sungguh kami jadikan Al-Quran berbahasa Arab supaya mbok pikir. Jadi bahasa Arab itu kita pikir. Makanya Pak, ya, kan sudah sregep nih ngaji. Mbok ngajinya itu ada bahasa Arabnya loh, supaya ngajine begitu moco surat-surat itu tahu artinya begitu. Contoh Pak, tentang diturunkannya air dari langit, Al-Quran menyebut dengan 5 redaksi yang berbeda. Coba, nggak tanggung-tanggung, 5 redaksi yang berbeda. Yang pertama adalah anzala minas sama, jadi dia telah menurunkan, ya. Tapi dia, jadi huwa, pelakunya huwa. Tapi kemudian juga nazzala, ini sama-sama menurunkan tapi dengan kadar intensitas yang berbeda, gitu ya. Pelakunya sama dia.
Tapi kemudian Allah juga menggunakan redaksi anzalna, kami menurunkan. Ya. Ini anzala dan anzalna itu beda fa'il. Kalau anzala itu huwa, anzalna itu nahnu. Kemudian nazzala dan nazzalna. Tapi semua fiilnya ini adalah fiil madi. Kata kerja lampau, berarti air itu diturunkan di masa lalu. Jadi ini yang menyebabkan air kemudian mengisi bumi. Ini harus diteliti, Pak. Karena ini proses bagaimana kemudian di bumi itu banyak kandungan air gitu. Ya. Ini bukan bercerita tentang hujan yang sedang dan akan turun, bukan. Yang sedang dan akan turun itu dengan redaksi yang kelima. Ini adalah fi'il mudhari, wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ma'an. Gitu loh ya. Ini hanya 2 ayat. Yang lain banyak nih. Ya. Jadi menurut Muslim kaji ini apa makna, apa berbedanya anzala dan anzalna? Dari sisi bahasa jelas, tapi kita jelaskan itu dari proses alamnya. Itu loh ya. Tuh. Kenapa kok Allah harus merasa perlu menggunakan redaksi anzala dan anzalna, pelakunya dia dan nahnu, kami. Apa yang dimaksud dengan kami gitu. Ya. Nah, jadi itu. Nah, ini tentang semut yang dulu sudah pernah saya singgung. Begini Ibu Bapak. Ya. Di dalam surah An-Naml ayat 12 disebut hatta idza alawadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlut hulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut berkata, qalat namlatun. Kalau Ibu Bapak hanya mengendalikan terjemahan, bisa cek Ibu Bapak terjemahnya mengatakan berkata seekor semut. Berkata seekor semut. Padahal Ibu Bapak, ya. Nah, ini jadi menariknya, Pak. Di sini ada 4 kata semut. Tapi semut yang ketiga itu digunakan redaksi namlah. Apa kok gak digawe padha ae? Namlun, ya. Atau namlah. Namlah seperti dalam surah Al-Baqarah. Kalau namlun seperti dalam surah Nahl. Apa Gusti Allah iseng? Enggak. Gusti Allah gak iseng, mungkin gak disengi akeh sing stres. Ya, rego mundak stres. Ya, Covid teko mulai stres. Wis, gak usah disengi. Mari kita tanya ini kenapa kok namlah Ibu Bapak? Ya, namlah itu adalah namlun tambahi tak marbutoh. Sama seperti nama pesohor dangdut yang baru keluar dari Prodeo. Siapa Pak? Bu? Siapa penyanyi dangdut yang baru keluar dari itu? Mantan suaminya itu loh Bu, yang dari Jember itu. Jamil ya. Jamil. Loh, kalau istrinya penyanyi Dewa siapa Pak? Penyanyi Dewa siapa Pak istrinya Pak? Mulan Jamilah. Jamilun tambahi tak marbutoh menjadi jamilatun, jamilah. Saiful jamilun lanang, Mulan Jamilah wedok. Itu karena ada tak marbutoh. Ustad, ustadzah, Pak Guru, Bu Guru. Muslim, muslimah, wong lanang, wong wedok, agama Islam. Nggih. Tanda tak marbutoh. Dadi nek ngono semute semut namlah semut wedok. Gitu loh, Pak. Ini belajar nahwu syarab. Ya, tak marbuto itu adalah tanda untuk isim muannas. Jadi semutnya semut wedok. Ya. Itu loh. Semut wedok karena fiilnya juga qolat. Kalau qolat Rasulullah, kalau Aisyah qolat Aisyah, begitu loh. Ya. Ojo pengen fase tapi kemudian di atas mimbar ngomong qola Aisyah. Qolat Rasulullah ben ketok beda. Karena Tuhan itu duduk wong Arab. Ya apa? Ya. Nah, jadi qolat namlatun berarti apa Pak? Mestinya terjemahnya tadi apa? Berkata mestinya apa? Mestinya berkata semut wedok, semut betina. Ya. Seekor semut bener, seekor semut. Tapi kan semut ada kelaminnya, lanang apa wedok gitu loh. Aku ketemu koncomu, sapa?
Lanang wedok kan gitu kan pertanyaannya kan. Karena manusia berjenis kelamin. Itu ya. Nah, qalat namlatun. Ya. Nah, begitu. Terus apa jarine semut itu mau? Iya. Nah, lek Jawa nih Surabayaan. Oi. Ini ada harfun nida, kata seru. Nyeluk-nyeluk. Gitu loh. Ya. Terus ya ayyuhan namlu udhulu. Itu adalah kata kerja perintah. Mlebu sira kabeh. Nah, gitu ya. Jadi ini kata kerja perintah. Jadi semut iki mau, semut wedok iki mau sedang memberi perintah, sedang memberi komando, sedang memberi instruksi. Siapa yang biasa memberi instruksi? Punya hak untuk memberi instruksi siapa, Pak? Bu? Pemimpin. Karena wedok mestinya diterjemahkan ratu semut. Coba cek terjemahan, nggak ada itu. Kecuali Quran, terjemahan Quran Al-Alim. Karena Quran Al-Alim itu sudah saya ini kan ya. Itu. Yang lain masih berkata seekor semut. Kalengkan. Jadi artinya apa Ibu Bapak? Kalau kita hanya mengandalkan terjemahan, kita kehilangan arti. Kalau kita paham bahasa Arab, jadi lebih sempurna pemahaman kita. Berkata ratu semut. Gitu loh ya. Karena saya ngomong itu wedok, tapi memberi instruksi. Omongannya itu instruksi gitu loh. Ya. Pemimpin. Nah, itu. Ya. Nah, tetapi karena pemimpin itu, ratu tadi tidak muncul eksplisit dalam bahasa Arab, maka dalam konteks penelitian ya, dalam konteks ilmu ini kita ajukan sebagai hipotesa. Menurut analisa surat An-Naml ayat 12, pemimpin semut itu semut wedok. Maka kemudian kita buat proposal penelitian untuk membuktikan apakah benar komunitas semut itu dipimpin semut wedok. Karena faktanya semut itu kecil, bajunya kecil, CD-nya kecil, apalagi isi CD-nya. Diwolak-walik, dipegang-pegang, garuh iki lanang wedok. Jadi perlu dibuat metodologi untuk mengetahui oh iki jenis semut lanang, iki semut wedok. Begitu loh ya. Ini biologi yang inspirasinya itu dari Quran. Setelah meneliti apakah benar pimpinan semut itu ratu, ya, riset berikutnya adalah opo-opo semut. Ya, mestinya di lembah semut yang disebut lembah semut pada waktu itu yo ono kewan-kewan yang lain umpamanya ini orong-orong. Ya, coro. Bahkan juga tengu, lungguno-guno moro-moro abang gitu kan ya. Nah, kemudian kunang-kunang, undur-undur. Pertanyaannya apa ayat ini tidak disebut surat Al-Orong-Orongu karo Gusti Allah atau surat Al-Kecoau? Nyatanya surat ini dinamai surat As-Semutu, An-Namlu gitu loh. Berarti semut wis dipilih karo Gusti Allah. Lek wis dipilih berarti punya kelebihan. Sama seperti kalau ibu bapak jadi guru, kemudian ada lomba olimpiade fisika, pasti dipilih sing pinter fisika diutus untuk jadi peserta. Bukan yang paling lolak-lolok gitu kan. Kan begitu, Pak. Mesti ada alasannya. Nah, apa alasannya, apa sebabnya, apa keutamaannya? Jawabannya kudu riset. Semutnya ada. Ada loh ya. Nah, ini yang lemah di dunia Islam sampai hari ini. Ya. Termasuk Indonesia yang muslim terbesar di dunia. Nah, begitu ya. Kapal seperti yang saya sebut tadi, ya. Ini Pak, ada berapa ayat itu? Ada 21 ayat tentang kapal ya. Nah, ini Pak, saya mau kontraskan dua ayat ini ya. Bentar. Ayat ini maknanya sebenarnya mirip ya. Coba perhatikan dengan seksama. Allahul ladzi sahkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri. Jadi Allah yang menundukkan untukmu, Allah yang menundukkan laut untukmu. Jadi lautnya ditundukkan. Laut ditundukkan supaya apa? Litajriyal fulku, supaya kapalnya melaku ya, dengan perintahnya bi amrihi. Jadi segorone ditundukkan supaya kapalnya melaku. Tapi yang kedua Bapak, Ibu, perhatikan wa sahhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Ditundukkan kapal ya. Supaya apa? Supaya dia berjalan di laut. Jadi sebenarnya poinnya sama tujuannya.
supaya kapal bisa berjalan di laut, tapi redaksinya berbeda. Yang pertama yang ditundukkan itu adalah lautnya, yang kedua adalah kapalnya. Iki sopo karepe? Opo sih Gusti Allah kok gaya angel-angel, nah gitu kan. Ya supaya kita mikir gitu kan. Kan ada akal dari 49 kali ya. Mari kita coba pahami. Segoro ditundukkan. Pak G, ini kapal pertama, kapalnya Nabi Sulaiman. Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh motong pohon begitu ya. Kemudian ya, jadi begitu. Nah, ini bahasanya nggak saya sampaikan. Nah, ini Pak G, gelondongan kayu itu di Kalimantan atau mana? Sifat dasar kayu itu kalau ditaruh di air gimana Pak, Bu? Terapung sifat dasar kayu itu, ya. Nah, itu. Nah, kalau kayu itu ditaruh nang kono gelondongan, ya wis. Ya nang kono tok ae gitu kan. Nah, ini. Ya. Tapi kemudian lautnya ditundukkan oleh Allah ya supaya ombake gak apa namanya? Ya, kalau ombake gak karu-karuan kan kemudian ya kayunya montang-manting aja di situ kan. Ya. Situ. Jadi jadi ombaknya dibuat sedemikian rupa, alirannya sedemikian rupa, lalu ini dikasih layar begitu ya, ada angin, nah, ini diperintahkan melalui angin supaya perahu ini melaku, nah, gitu kan, nah, ini ya, ini yang pertama Pak, jadi nah ini, jadi berjalan dia, nah kalau ombaknya gede nggak karuan dia bisa tenggelam gitu kan, ya, yang ditundukkan itu lautnya, tapi yang kedua tadi yang ditundukkan kok kapalnya. Nah ini berbicara kapal-kapal modern. Kapal-kapal modern terbuat dari apa Pak? Bu? Apa? Kenjeran. Angkatan Laut Tanjung Perak. Kapalnya dari apa? Dari besi, dari logam. Sifat dasar logam apa? Kalau di air tenggelam. Ayo coba sawano paku no kamar mandi lah, plung langsung gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, ya apa supaya besi ini gak tenggelam? Kan gitu. Ya digaya lempeng. Ya. Nah, ini ditundukkan ini, gaya lempeng. Ya. Plak terus susun menjadi bejana. Celeh, gak kelelep iki. Ya, terus kayak baling-baling aku. Nah, gitu loh Pak nggih. Ini. Ya. Jadi dua ayat yang berbeda tadi itu menghasilkan dua produk yang berbeda, begitu loh. Ya. Itu pemahaman yang relatif simpel begitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, kembali ke besi, tadi saya singgung, Ibu Pak, ini ada terjemahan yang di Al-Qur'an ini juga salah, Pak, nggih. Harus dikoreksi gitu. Ini anjala ini kan turunkan ya. Tapi anjala yang kedua ini bukan turunkan, tapi ciptakan, Pak. Ya. Ini loh, redaksinya sama, persis ini wa anjalna, tapi yang pertama turunkan, yang kedua kami ciptakan. Masa dua kata yang sama diterjemahkan berbeda? Ya. Nuzulul Quran itu kan diturunkan Quran, bukan diciptakannya Quran, bukan begitu. Ya. Anjala minas sama'i man itu diturunkan air dari langit, begitu ya. Itu, ya. Nah, kalau menciptakan dalam Al-Qur'an itu ada khalaqa, fatoro, ja'ala, sona'ah, ya itu. Jadi mestinya ini kami turunkan Pak nggih. Nah itu. Nah kalau diturunkan, kemudian pertanyaannya kan wa anjalna hadida, kami turunkan besi. Jadi ketika mengubah maknanya itu barangkali memang penerjemah nggak bayangkan kalau besi diturunkan. Ya, besi turunkan. Besi ini Suramadu, turunkan ke langit. Apa yang terjadi? Kukut Surabaya. Ya. Karena akan menghasilkan getarannya luar biasa, ambruk kabeh bangunan-bangunan dhuwur itu ya. Nek segoro langsung ono tsunami, buar itu. Nah itu. Ya. Makanya kemudian diubah artinya menjadi kami ciptakan. Tapi ya salah gitu kan ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kami turunkan besi. Lah kok iso besi diturunkan? Ya apa? Gak masuk akal iki. Ya, kene akale dilebok-lebokno lek ngono. Pak, barangkali kita pernah ingat pelajaran SMA kita dulu tentang teori atom. Ya, teori atom itu siapa dulu pertama kali mencetuskan? Itu katanya pemuda Yunani namanya Demokritus.
Demokritus itu membayangkan setiap sesuatu itu dipecah-pecah menjadi bagian yang tidak bisa dipecah lagi, dan itu disebut atomos. Nah, jadi atom besi kalau begitu diturunkan, namanya diturunkan itu pasti turun dhuwur. Lalu bayangan kita pertama nok dhuwur apa? Ya, kita bayangkan dulu manuk emprit. Misalkan manuk emprit itu mengandung zat besi, gitu kan ya, teleke manuk emprit. Seandainya telek manuk emprit itu mengandung zat besi, mari kita beternak burung emprit untuk apa? Untuk membangun industri emprit steel, gantinya Krakatau Steel, ya itu. Tapi sayangnya teleke gak mengandung zat besi. Wis kokut tuh, gak usah, ya. Nah ini, ya. Nah jadi ternyata bukan telek manuk. Ya, zat besinya tidak ada di situ. Ya udah, lupakan gagasan membangun emprit steel industries, ya. Nah kita terus membayangkan di atasnya lagi apa? Di atas burung-burung bulan. Wah, bulan, membayangkan apa dari bulan? Oh, meteor. Iya, ya, meteor memang mengandung logam-logam, ya, sampai terjadi cekungan dan lain-lain, ya. Bahkan di Yunani kemudian ada apa namanya, mitologi kapak Thor yang dibawa oleh siapa itu? Hercules atau siapa, ya? Itu, ya. Nah, itu kan sebenarnya logam. Ya, logam-logam yang kemudian dimistifikasi dari dewa dan lain-lain itu, ya. Tapi intinya itu logam. Nah, terus dari mana lagi? Dari bintang-bintang, Ibu Bapak, ya. Ini. Jadi inti bintang itu begini. Jadi proses terjadinya bintang, ya. Dari proton, tumbukan, begitu reaksi berantai, ya, kemudian ini Pak, ya. Jadi begini, ya, prosesnya tuh kemudian ini gambaran bintang, ini helium, hidrogen, helium, karbon, neon. Nah, ketika temperatur bintang itu mencapai 1 juta derajat Celcius, mulai terbentuk atom besi, Fe, ya. Lalu makin panas lagi, lebih berat dari Fe tercipta di situ. Jadi prosesnya itu memang di temperatur yang sangat tinggi, itu, ya, logam-logam itu. Jadi bukan di bumi begini, ya, tapi pada tempat yang temperaturnya sangat tinggi. Nah, ketika pusat bintang temperaturnya itu mencapai 15 juta derajat Celcius, bintang itu sudah diambang sakaratul maut. Dan ketika bintang mati itu apa? Satu prosesnya, salah satunya adalah supernova, ya. Dan ketika bintang mati, maka kemudian seluruh kandungan bintang itu dipancarkan ke seluruh ruangan, termasuk besi. Maka wajar kalau Al-Qur'an kemudian mengatakan wa anzalna hadida, ya, karena sebagiannya nyampe ke bumi, begitu, ya. Nah, jadi itu sebenarnya Ibu Bapak, ya. Tapi sekarang saya mau bicara mukjizatnya. Kalau tadi itu kan bisa menjadi inspirasi ilmiah, ya. Bapak, ini atom. Surat Al-Hadid, surat ke-57. Ibu Bapak perhatikan, sekarang saya mohon Ibu Bapak menghitung lingkaran-lingkaran yang saya keluarkan. Lingkaran-lingkaran itu apa? Mengelilingi kata lafal Allah. Jadi contohnya sabbahalillah. Nah, ini Pak nggih. Lillah. Nah, itu ya, Allah. 1. Surat Al-Hadid sampai surat Al-Hadid ayat 25 tadi yang ada ayatnya yang mengatakan wa anzalna hadida, dan telah kami turunkan besi. Oke, Bu, tolong dihitung, Bu, ini 1, 2, Bu, tolong dihitung. 5, oke, tolong dihitung terus, nggih. Berapa, Bu? 7. Oh, dilafalkan, Bu. 8, 9, berapa tadi? 14, ya? 14? 15? Oh, Bu, disuarakan, Pak. 26, nggih. 26, Pak, nggih. Ini tadi ayatnya mengatakan wa anzalna hadida fi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Jadi kami turunkan besi, kami turunkan atom besi. Oke. Surat
ke-57 ayat 25. Lafal Allah dari ayat pertama sampai ayat 25 ada berapa tadi? 26. Pinten Pak? 26 nggih. Imut nggih 26. Sekarang ingat-ingat pelajaran SMA kita, pelajaran kimia Pak nggih. Kita lihat tabel ini Pak nggih. Nih, ini sing gawe itu wong Islam, Mendeleev ini wong Rusia atau wong mana ya. Mak lihat ini. Apa ini Pak? Fe. Fe itu apa? Besi. Angkanya berapa itu? 26. Disebut apa? Dalam tabel ini angka itu disebut apa? Disebut nomor atom. Menyatakan apa? Menyatakan jumlah elektron atom besi. Menyatakan jumlah proton atom besi. Sama dengan jumlah apa tadi? Jumlah lafal Allah di dalam surat Al-Hadid, besi. Apa ada hadis yang mengatakan pada dulu Rasulullah keluar dari lab lalu pedangnya dicuil terus dihitung atom apa nih elektron nih ono hadis kok ono nggak ada gitu loh ya. Lah terus karo ya Nabi karo ini wahyu gitu loh ya. Baru sekarang ini tahunya menungso. Inilah mukjizat ya yang kita sampai kita yang hidup 14 abad setelah Rasulullah mengetahui itu mukjizatnya. Kalau umatnya Nabi Musa tentang tongkat membelah Laut Merah, ya zaman itu tok wis. Nabi bisa menghidupkan orang mati, ya zaman itu tok. Tapi mukjizat Al-Qur'an sekarang kita bisa melihat ini. Itu loh. Nah ya. Ini enggak itu tuh Bang Islam ini. Kalau kita ingat tabel periodik ini. Ono FE 26. Apa do karo jumlah lafal Allah. Gitu. Iki dienggo wong-wong sing mokong Islam itu sing gak percaya, kawandane gak percaya. Sing gak percaya, pancen nggonmu sing pantes nek neraka paling ya ngono gitu loh ya. Sing mokong itu kandhane gitu. Nah ini oke. Nah, jadi itu ya. Nah, ini Pak. Nah, ini nomor atomnya tadi ya. Nah, ini atomic number. Fe. Itu loh ya. Nah, Ibu Bapak, Quran telah merubah Arab jahiliyah yang nomaden, membunuh bayi perempuan hidup-hidup menjadi bangsa yang kemudian memimpin peradaban, tumbuh subur dan berkembangnya ilmu pengetahuan, nama-nama ya seperti Ibnu Hayyan, Al-Khwarizmi, Al-Jahiz, Ibnu Firnas, Al-Battani, Ibnu Haisan, Al-Biruni, Ibnu Sina, Al-Zarqali, Ibnu Syatir lahir dari rahim peradaban Islam. Sebelum itu nggak ada Pak, ilmu pengetahuan. Sebelum ini kan pemikirannya Yunani. Pemikiran Yunani itu spekulatif, silogistik, tidak berdasarkan observasi-observasi. Itu loh ya. Dan karya Yunani itu baru diterjemahkan di era Al-Kindi. Tapi jauh sebelum Al-Kindi telah lahir seperti Ibnu Hayyan ya, yang dikenal sebagai tokoh kimia, kemudian Al-Khwarizmi dengan Al-Jabarnya, Al-Jahiz menulis kitab Al-Hayawanat. Di dalam bukunya membahas sekitar 360 hewan yang sudah dibedah oleh beliau dan kemudian ditulis, dan di akhir bukunya itu beliau mengatakan bahwa sejatinya ilmu hewan itu adalah ilmu agama. Karena dengan memahami anatomi hewan itu sejatinya kita sedang memahami kebijakan Tuhan dalam penciptaan hewan-hewan ini. Itu loh Ibu. Jadi Al-Jahiz dapat inspirasi dari kitab suci. Ya, bukan pemikiran spekulatif. Nah, demikian juga dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain, Ibnu Sina, Al-Biruni, Ibnu Haisan. Jadi Al-Qur'an ini dulu telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan, menginspirasi ilmuwan-ilmuwan generasi awal. Mestinya ini juga menginspirasi ilmuwan-ilmuwan generasi terkini, begitu ya. Nah, jadi itu Ibu Bapak ya. Nah, sebagai kesimpulan, jadi Al-Quran itu tidak hanya berisi nilai ya, halal, haram, baik, buruk ya, kemudian akhlak. Bukan hanya itu, tapi ada 800 ayat tentang alam yang sebenarnya itu bisa menjadi pondasi konstruksi ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Dan karena mindset agama kita itu adalah Islam itu adalah rahmatan lil alamin, mestinya kita menjadi bangsa produsen, bukan menjadi bangsa konsumen dan bangsa user, Ibu Bapak. Dan singkat cerita, no science, no future. Kalau kita nggak punya science, kita nggak punya masa depan, karena sumber daya alam kita yang melimpah, akhirnya kita serahkan kepada orang asing pengelolaannya, dan
Orang asing nggak mau gratisan. Orang asing juga nggak mau hanya segitu, gitu loh ya. Orang asing maunya semua, ya itu. Seperti itu. Jadi sumber daya alam kita melimpah, tapi sampai hari ini kita ya hutangnya termasuk yang sangat besar, gitu kan. Kalau ibu bawa jalan ke Bojonegoro, ke barat dikit, Kali Tidu, ya, di sebelah kiri jalan di situ ada api yang menyala 24 jam. Itu adalah minyak, Pak. Di situ adalah sumber minyak. Ya. Jadi kita ini sangat kaya. Tapi kenapa SPP kok mahal? Padahal di negara-negara yang lain kuliah aja gratis. Gitu loh ya. Nah ini, ya. Jadi itu Ibu Bapak, ini bisa dilihat di YouTube saya ya, udah banyak rekaman. Tapi Ibu Bapak yang tidak kalah penting setelah ngaji, jangan berhenti di ngaji, Pak, ya. Gerakan ilmu pengetahuan ini, saya mendirikan pesantren, Bapak, ini pesantren saya di Seragen, ya. Itu pesantren sains, tren sains. Fokus pada sains, ya. Jadi santri-santrinya kita harapkan nanti masuk ke bidang-bidang sains, teknologi, medis dan juga pertanian. Karena memang itulah yang kurang di lingkungan umat Islam itu. Jadi jangan berhenti di ngaji. Ngaji bukan hanya hiburan, tapi mari kita kemudian melakukan aksi, ya. Karena Rasulullah juga mengatakan idza matabnu adam in qata amalahu illa min salasin. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Jadi sedekah jariyah, ya. Sedekah jariyah itu Bapak, keputusannya ada di kita. Ya, kalau ilmu yang bermanfaat, ya kita kudu pinter dhisik, duwe murid, mungkin gawe sekolahan, ya gak gampang. Jadi masih perlu proses. Kemudian kalau kita yang ketiga adalah waladun sholihun yadullahu, anak soleh. Ya kene kudu didik suwe, ya, itu ya. Dan wallahu alam apakah nanti bisa kita harapkan, mau mendoakan kita. Tapi yang jelas Rasulullah menyebut pertama adalah sedekah jariyah, ya. Nah, untuk sedekah jariyah Ibu Bapak, nah saya buka nomor rekening untuk pesantren ini. Jadi pesantren ini dirancang di atas lahan 4 hektar, tapi kami baru membebaskan 2/3 hektar, ya. Kami bangun sejak 2013 dari tidak ada apapun, tidak punya apapun, ya. Ya kemudian bergerilya. Nah, sekarang baru membebaskan bisa membebaskan lahan 2/3 hektar, jadi masih kurang 1/3 hektar. Dan insya Allah nanti 18 Desember itu akan peletakan batu pertama, karena lahan yang kita miliki udah cukup untuk dibangun masjid, gitu ya. Tapi kita masih kurang 1/3 hektar. Jadi seperti itu, ya, supaya ngaji kita tidak hanya berhenti di ngaji, tapi kita follow up dengan gerakan yang nyata, ya. Itu yang jadi sebenarnya ada 2 pesantren tren sains ini. Yang pertama ya ini, ya, lebih dulu dan belum jadi. Yang kedua sudah jadi, itu di Tebu Ireng, ya. Kami kerjasama dengan Gus Solah almarhum waktu itu. Jadi berdiri tahun 2004, karena pada waktu membangun lahan sudah tinggal milih mau yang 11 hektar, mau yang 7 hektar, mau 5 hektar, ya. Kita pilih yang kalau Ibu Bapak mau ke arah Pare, ya, lewat Jombang, akan melewati kami di daerah Jombok Ngoro, di sebelah SMP 2 Ngoro itu, ya. Di situ itu udah jadi semuanya, ya. Tapi yang ini belum, ya, karena memang lahannya juga belum ini lahannya kita membebaskan dari tidak punya lahan, kemudian membebaskan sedikit demi sedikit gitu. Ya. Dan alhamdulillah santri-santrinya itu ya sudah menyebar dari seluruh Indonesia, begitu, ya. Nah, begitu. Jadi itu Ibu Bapak, ya, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi di awal saya tutup dengan ayat yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita karena 2 alasan, dengan 2 sebab, yaitu iman dan ilmu. Iman dan ilmu, iman dan ilmu. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.